Om Swastiastu, warganet sekalian yang budiman dan yang berbahagia dimanapun berada. Kali ini saya akan membacakan kembali Bhagavad Gita bab 5, Karma Samnyasa Yoga. Karma Samnyasa Yoga itu masih bagian dari Samkhya Yoga, yang artinya ketidakterikatan karma itu, ya. Jadi ketidakterikatan kerja pada kerja itu sendiri, ya, dengan selalu memusatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa atau berserah diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan dalam hal ini kita tidak membenci dan tidak punya nafsu keinginan, ya. Jadi itu sedikit saya akan langsung membacakan Bhagavad Gita bab 5, Karma Samnyasa Yoga. Arjuna pun berkata, engkau memuji meninggalkan kerja dan melatih diri dalam yoga. Katakanlah padaku dengan pasti, manakah yang lebih baik di antara keduanya, oh Krishna? Sri Bhagawan pun menjawab, melakukan samnyasa dan menjalankan yoga, keduanya membawa kebahagiaan tinggi. Tetapi di antara kedua-duanya ini, melakukan karma yoga lebih baik daripada meninggalkan kerja. Ketahuilah, dia yang disebut samnyasi selalu adalah dia yang tidak membenci dan tidak nafsu berkeinginan, bebas dari dualisme, oh Mahabahu. Dengan mudah ia terlepas dari belenggu karma. Anak-anak yang mengatakan bahwa Samkhya dan Yoga berbeda bukan orang yang arif bijaksana. Sesungguhnya dia yang melaksanakan salah satu daripadanya akan memetik pahala dari kedua-duanya. Tempat yang diperoleh oleh seorang Samkhya itu juga tercapai oleh seorang yogi. Dia yang melihat Samkhya dan Yoga satu kesatuan, ia yang melihat dengan benar. Tetapi samnyasa tanpa yoga sungguh sukar dicapai, oh Mahabahu. Seorang muni dilengkapi dengan yoga mencapai Brahman dengan segera. Dia yang melaksanakan yoga berjiwa suci, menguasai diri, menaklukkan panca indera. Rohnya adalah roh semua makhluk, walaupun ia bekerja tidak terpengaruh oleh kerja itu. Ia yang mengikuti jalan karma yoga, yang mengetahui hakikat kebenaran itu, berpikir aku sebenarnya tidak berbuat apa-apa, walaupun sedang melihat, mendengar, meraba, mencium, makan, pergi, tidur, dan bernapas. Tatkala berbicara, mengeluarkan, menggenggam, membuka, dan memejamkan mata, ia beranggapan hanya panca indera belaka yang bergerak di antara objek benda-benda jasmani. Mereka mempersembahkan semua kerjanya kepada Brahman, berbuat tanpa motif keinginan apa-apa, tidak terjamah oleh dosa apa-apa, laksana daun teratai dengan air. Para yogi terlihat dalam bekerja mempergunakan badan, pikiran, akal pikiran, dan bahkan dengan panca indera mereka hanya untuk pensucian jiwa dengan menanggalkan keterikatan.
Seorang yogi taat melakukan karma akan mencapai kedamaian abadi dengan melepaskan keterikatan pada pahala. Tetapi yang tidak mentaati karma, karma dipengaruhi oleh keinginannya akan terbelenggu pada pahala karma itu. Dengan menanggalkan segala kerja yang dilakukan oleh pikiran, dengan menguasai diri jiwa yang bertahta, dengan damai di 9 gerbang itu, tiada bekerja pun tidak menyebabkan kerja. Yang Maha Kuasa tidak menciptakan kekuatan kerja pun juga berbuat untuk dunia manusia dan tidak menghubungkan kerja dengan pahalanya. Ini sebenarnya adalah sifat kerja alam benda. Tuhan seru sekalian alam tiada menerima baik dosa maupun kebajikan seorang manusia. Budi pekerti yang diselubungi ketidaktahuanlah yang menyebabkan makhluk tersesat di jalan. Tetapi mereka yang ketidaktahuannya dilenyapkan oleh pengetahuan tentang Atman, karena sesungguhnya pengetahuan itu bercahaya bagaikan matahari, memperlihatkan yang maha tinggi. Mereka yang memikirkannya menyerahkan jiwa seluruh kepadanya, menjadikannya tujuan utama, memuja hanya padanya, akan pergi tidak kembali dan dosa mereka dihapus oleh pengetahuan itu. Orang arif bijaksana melihat semuanya sama, baik brahmana, budiman maupun seekor sapi, gajah dan anjing, ataupun orang hina papa tanpa kasta dengan rendah hati. Bahkan dunia ini sekalipun kelahiran di atas oleh mereka yang pikirannya sama seimbang, karena sesungguhnya Brahman adalah sempurna dan sama, karena mereka pun ada dalam Brahman. Dia tidak kegirangan menerima suka dan juga tidak bersedih menerima duka, tetap dalam kebijaksanaan teguh iman, mengetahui Brahman, bersatu dalam Brahman. Dengan jiwa yang tak lagi berhubungan dengan duniawi, dia menemui kebahagiaan dalam dirinya. Dia yang melakukan Brahma Yoga akan menikmati kebahagiaan yang abadi. Jiwanya bersatu kepada Brahman dalam bakti. Kenikmatan yang berasal dari hubungan dengan duniawi hanya merupakan sumber penderitaan belaka. Ada awalnya, ada akhirnya, oh Arjuna. Seorang budiman tidak tertarik pada semua ini. Dia yang kuasa menahan nafsu birahi dan amarah di dunia ini sebelum meninggalkan jasad raganya. Dia adalah yogi. Dia adalah orang yang bahagia. Dia yang menemui kebahagiaan pada dirinya dan laksana tentram pada dirinya. Cahaya ada pada dirinya. Hanya yogi yang begini. Ini menjadi suci, menjadi nirwana, bersatu dengan ilahi. Orang suci yang dosanya telah dimusnahkan, keraguan-raguannya dihapus, pikirannya dipusatkan, kebahagiaannya berbuat kebajikan bagi makhluk semua. Dia akan mencapai nirwana bersatu dengan Brahman. Brahman nirwana adalah mendekati kesucian manusia yang bebas dari nafsu dan murka, yang tidak menundukkan pikirannya dan yang mengetahui Atman. Dengan memutuskan hubungan dengan di luar, memusatkan pandangan mata di antara kening, melakukan pranayama melalui kedua lubang hidung dengan seimbang, menguasai panca indera, perasaan dan pikiran. Seorang muni yang berhasrat mencapai kelepasan, membuang jauh nafsu, takut dan murka, mereka akan mencapai kelepasan yang abadi. Dengan mengetahui aku sebagai penerima yatnya dan tapa, Tuhan penguasa seluruh alam,
pencinta makhluk semua, ia mencapai kedamaian abadi. Demikianlah tentang Kalma Samyasa Yoga. Saya lanjutkan ke bab 6 Dhyana Yoga. Sampai jumpa.